Halo teman-teman Sunday Geng, kenalin nih, namaku Piku. Sebelum kita mulai ibadah, Piku mau ngajakin kalian main dulu nih. Yuk, yang bisa jawab, tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan yang pertama, ayam manakah yang bisa sampai garis finish terlebih dahulu ya? Ayo, kira-kira ayam berwarna apa yang bisa sampai di garis finish terlebih dahulu? Ayo dijawab ya teman-teman. Kira-kira ayam yang mana sih yang bisa sampai di garis finish terlebih dahulu? Waktunya tinggal 8 detik lagi loh. Ayo dilihat 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata yang bisa terlebih dahulu yaitu ayam yang ternyata yang hijau ya teman-teman. Kemudian berikutnya berapa jumlah telur berwarna ungu dalam soal? Ayo kira-kira jumlah telur yang berwarna ungu ada berapa ya di dalam soal? Ayo dihitung kira-kira ada berapakah telur berwarna ungu yang ada di dalam soal. Waktunya berjalan terus loh. Yuk dihitung kira-kira ada berapa ya jumlahnya? 3, 2, 1. Jawabannya yaitu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 telur berwarna ungu. Kemudian berapakah jumlah dari kelinci yang berwarna biru dalam soal? Ayo dicek kira-kira ada berapa ya jumlah kelincinya yang berwarna biru di dalam soal. Waktunya berjalan terus loh. Ayo dihitung kira-kira berapa ya kelinci yang berwarna biru dalam soal. Waktunya berjalan terus loh teman-teman. Yuk dihitung kira-kira kelinci berwarna biru ada berapa ya? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu berjumlah 1, 2, 3 kelinci berwarna biru. Yeay! Sudah cukup nih game dari Piku. Sekarang Piku mau lanjut ibadah dulu ya. Bye-bye teman-temanku yang baik hati. Sampai ketemu lagi ya. Halo semua, kenalin nih nama aku Goldie. Yuk bantu Goldie untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada ya. Yuk. Ya, Goldie ada di lapangan. Kira-kira pertanyaannya yaitu hewan apa dapat melompat? Kira-kira A, B, atau C ya? Hewan dapat melompat. Ayo dipilih A, B, atau C. Kira-kira itu jawabannya yaitu yang A. Kemudian Goldie ada di kandang. Ayo pertanyaannya yaitu hewan apa yang dapat bertelur? A, B, atau C ya? Kira-kira hewan yang dapat bertelur. Yuk dipilih jawabannya yang A, B, atau C. Ternyata yang B. Kemudian Goldie akan pergi ke ruang tamu. Pertanyaannya yaitu benda apa yang bisa digunakan untuk menyimpan telur? A, B, atau C ya? Kira-kira yang bisa digunakan untuk menyimpan telur. Kira-kira jawabannya yang betul yang mana? A, B, atau C? Ini jawabannya yaitu yang C. Yeay, dulu ya Goldie menemani kalian semua saat beribadah. Dan sampai jumpa lagi minggu depan bersama Goldie. Yeay. Selamat Paskah. Haleluya. Kita sapa juga yang ada di rumah. Oh, Iya, ya, yang ada di rumah. Hai, yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah, selamat mengikuti ibadah bersama kami ya.
Selama merayakan hari Paskah, semua siap-siap. Kita mau bersama-sama, yuk. Sebelum kita mulai, sama-sama kita sorakan haleluya 3 kali ya. Yuk, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk, kita akan segera mulai, kita akan berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hari yang diberkati ini Tuhan. Kami percaya Yesus sudah bangkit dan kemenangan sudah jadi bagian kami. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan, ada sukacita yang besar Amin. di tengah-tengah kami pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah Paskah kami hari ini dari awal sampai kepada akhirnya, dan kami percaya berkat yang luar biasa Tuhan sudah siapkan buat setiap Amin. kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri, yuk. Semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Sekali lagi Om Andreas mau mengajak kalian kita sorakan Yesus bangkit, aku menang. Ya, Yesus bangkit, aku menang. 1, 2, 3. Yesus bangkit, aku menang. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus bangkit, aku menang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama, kita mau menari, kita mau merayakan kemenangan kita. Karena Yesus sudah bangkit. Amin. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Haleluya. Katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, mari lambaikan tanganmu ya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan Sebentar, kekal. pagi hari ini kami nggak mau lihat cuma anak-anak aja yang bersuka cita. Kalau di sini ada mama-mama, ada papa-papa, ataupun siapapun kalian di belakang, yuk semuanya bangkit berdiri. Ikut kami semua, ikut bersama-sama bersuka cita. Kita mau nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Saya undang papa, mama, semuanya bangkit berdiri yang ada di belakang. Sama-sama kita mau bersuka cita, kita mau menari, bersuka bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Angkat tanganmu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Mari bersuka cita bersama. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Hey. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita menari buat Tuhan haleluya. Amin. Glory haleluya. Ya, kita bergoyang. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan amin. Di dalam namanya. Ikuti gerakannya Pak Andreas ya. Ada keselamatan kekal. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Amin. Yes, silakan duduk. Selamat datang di Gereja Anak Elohim, Sunday Geng Elohim. Hari ini kita merayakan apa? Hei, hari ini kita merayakan apa? Paskah, luar biasa sekali. Paskah itu adalah hari di mana Yesus hidup, Yesus bangkit, ya kan? Nah, Teda mau menyambut setiap kalian yang datang pada pagi hari ini. Teda mau nanya nih, siapa di antara kalian yang baru pertama kali datang? Siapa di antara kalian yang baru pertama datang ke Sunday Geng? Angkat tangannya. Ada yang baru ya? Ada yang baru, welcome, tepuk tangan kasih. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang anak-anak yang baru pertama kali datang. Dan juga buat kalian yang online, welcome to our Sunday Gang. Setiap hari Minggu kita 8:30. Tapi hari ini kita bikin jam 8 karena kita mau merayakan Paskah. Happy Easter for you as well. Oke anak-anak, masih ingat gak firman minggu lalu? Masih ingat gak? Ketika di dalam Matius 26 ayat yang ke-36 kita bisa baca, ketika itu Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke satu tempat yang dinamakan Getsemani. Namanya apa? Getsemani. Lah, kenapa Yesus ke sana? Jadi hari itu Yesus itu udah tahu bahwa dia akan disalib, bahwa dia akan disiksa. Yesus itu sebetulnya dalam keadaan yang sangat sedih. Tapi dia makan sama murid-muridnya karena akan hari Paskah. Dan kalau hari Paskah zaman dulu itu orang itu makan bikin pesta. Makan enak, minum anggur, makan, minum anggur, makan. Dan malamnya seperti kebiasaannya Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Getsemani untuk melakukan apa yang menjadi kebiasaannya, yaitu Yesus berdoa. Nah, hari sudah malam. Mereka berjalan ke Getsemani. Dia mengajak 3 muridnya dan Yesus berdoa. Bapa, kalau bisa Bapa jauhkan cawan ini daripadaku. Karena Yesus tahu, aduh sakit sekali nanti kalau mau disalib. Kalau disiksa sakit sekali. Yesus tidak ingin melakukan itu, tetapi biar kehendak-Mu yang jadi. Nah, setelah selesai berdoa,
ada tentara, orang-orang yang datang, yang disuruh sama orang-orang itu. Orang-orang ini nih, yang nyuruh tentara-tentara datang, yang ditunjukin oleh si Yudas. Ingat ya ceritanya, jadi Yudas dibayar oleh para imam, oleh orang-orang yang gak senang sama Yesus. Waktu Yesus berdoa, datang ke Taman Getsemani sama tentara-tentara, nunjukin ke tentara-tentara, ini loh yang namanya Yesus. Jadi Yudas ini mengkhianati Yesus. Jahat atau enggak ini? Jahat. Jadi Yudas mengkhianati Yesus. Ini yang namanya Yesus. Pura-puranya nih dicium Yesusnya. Dicium sama dia. Rabi. Tapi Yesus tahu. Nah, tentara-tentara ini waktu tahu bahwa oh ini yang dicium. Ini tandanya. Ini Yesus langsung ditangkap. Ditangkap dan Yesus digelendeng, dibawa ke satu tempat untuk diadili. Dan orang-orang yang nangkep, yang nyuruh tentara itu, yang gambarnya di situ tuh orang-orang gini. Asik, Yesus sudah tertangkap. Siapa ya orang-orang ini? Siapa mereka? Nah, Yesus waktu di dunia, Yesus kan suka mengabarkan hal yang baik. Yesus suka memberitakan hal yang baik. Orang-orang senang sama Yesus, tapi mereka iri, mereka jealous, mereka enggak suka. Aduh, Yesus disenengin sama banyak orang. Orang-orang yang tadinya sama kita, kalau sama kita nurut, sekarang ke Yesus semua. Kami enggak seneng sama ini. Kita harus singkirkan Yesus. Jadi mereka itu enggak seneng, mereka jahat. Anak-anak, ini orang-orang yang jahat. Teman-teman di sekitar kita ada orang-orang yang jahat seperti ini. Yang tidak bisa kita ikutin. Orang-orang yang jahat ini adalah orang-orang yang gak pernah kenal Yesus. Orang-orang yang gak pernah baca Bible. Kalau teman-temanmu jahat, mereka tuh gak ngerti bahwa ada Alkitab yang mengajar yang baik. Karena itu, setiap hari kita perlu love Bible supaya kita belajar hal yang baik. Nah, anak-anak, malam itu Yesus ditangkap semua oleh orang-orang itu. Dan dia tidak cuma ditangkap. Yesus ini enggak salah melakukan yang baik, tapi dibenci sama orang-orang ini dan ditangkap untuk akan dihancurkan. Oke, William, ayo William duduk di bawah. Ini namanya William sayang. William, mana? Mana ini gurunya William? Oke, William di bawah, silahkan duduk. Jadi, kalau ini nggak ditangkap Teda supaya duduk ya kan. Tetapi, waktu itu Yesus itu nggak ada salahnya loh. Yesus nggak punya salah ketika dia ditangkap. Dia ditangkap, dituduh untuk setiap kita. Karena dia sayang sama kita. Dia berharga anak-anak. Mari kita menaikkan pujian. Mengagungkan penghargaan kita kepada dia. Worthy is the Lamb. He is worthy. Seated on the throne. Crown you know it many crown. You reign victorious.
Yuk semua bangkit berdiri. Siapa yang bisa menyanyikan lagu ini? Kita nyanyikan lagu ini. Dia Yesus yang berharga bagi kita. With many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Yuk semua nyanyikan. Sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. He reigns victorious. High and lifted up. Jesus, Son of God, daring of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Sekali lagi katakan, worthy is the Lamb. Sitting on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. He is the darling of heaven. Crucified. Worthy is the Lamb. Anak-anak, lagu ini mengatakan berharga, mulia, anak domba Allah yang sekarang duduk di atas tahtanya di surga. Dan dia adalah kesayangan surga. Dan kesayangannya surga ini disiksa untuk disalib untuk kita. Dan sekarang kalian boleh duduk, kita dengar bagaimana ketika Yesus disiksa. Karena di dalam Matius 27 ayat yang ke-22, hari itu setelah Yesus ditangkap, kan Yesus ditangkap tanpa salah. Dia ditaruh di rumahnya Kayafas. Papanya Kayafas ditaruh di sana. Dia diadili. Kamu salah ya, kamu ngajar begini ya, kamu ngomong kayak begini ya. Dan Yesus cuman diam. Dia tidak mengajar yang jahat, tetapi dia diam. Dia tidak membantah. Kadang-kadang kita itu suka dibikin kesel ya sama temannya kita. Temannya kita tuh jahat sama kita, padahal kita sudah baik. Seperti Yesus, mari kita belajar ngalah. Kasih tahu kiri kanan, kita mesti ngalah. Kita mesti ngalah ya, sama adiknya, sama kakaknya, ya. Mesti ngalah anak-anak, karena seperti Yesus, padahal yang sama Yesus itu jahat banget. Tapi dia ngalah. Udah gitu dia seret. Coba tolong ini jadi contoh, misalnya ini Yesus. Dari sini nih diadili, dia diseret lagi. Kalau nyeret tuh kayak gini nih, oh my God, oke. Diseret kayak begini, dan dia diadil lagi. Dia dibilang, kamu jelek, kamu bodoh, kamu begini, kamu keliru. Yesusnya diam. Terus terakhir, dia keweret ke Pilatus, dikembaliin dia loh.
dibawa ke tempatnya Pilatus. Pilatus itu adalah gubernur saat itu. Dia punya kuasa. Misalnya nih, Pilatus bilang, orang banyak, ini nggak salah. Yesus, kamu nggak usah dihukum. Dia punya kuasa seperti itu. Dia punya kuasa, power, hebat luar biasa. Tetapi orang-orang bilang, no, dia salah. Kalau kita baca di dalam Matius 27 ayat yang ke-22, katanya Pilatus itu nanya kepada mereka, apa yang harus kubuat buat Yesus yang kau sebut Kristus ini? Karena Pilatus gak lihat dia salah. Yesus gak punya salah waktu ditarik, dibegitukan. Dia nanya kepada orang banyak, mesti diapakan? Ayat selanjutnya bilang, jahat banget orang-orang ini. Ayat selanjutnya Yesus bilang, ayat yang ke-23, mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan, ia harus disalibkan. Semua orang dengan kejam bilang, Yesus harus disalibkan. Dia bersalah, padahal Yesus tidak punya salah. Mereka ingin membunuh Yesus. Dan kalian tahu, Yesus diam, dia tidak membantah. Karena dia tahu, ketika Yesus disalibkan, dia itu sedang menggantikan kita. Kalau kita nakal kita perlu dihukum enggak? Ketika kita dosa itu kita pasti harus dihukum kan? Ketika kita berdosa, kita tuh jadi punyanya setan gitu loh. Misalnya kita berbohong nih, ketika kita berbohong, itu misalnya sini surga, situ neraka, sini rumahnya Tuhan, sini rumahnya setan gitu ya. Ketika kita berbohong, kita tuh sedang diseret ke rumahnya setan. Tetapi karena Yesus mempunyai pengampunan, kita tuh sama Yesus dipegangin, dikembalikan lagi masuk ke surga. Makanya jangan pernah berbohong. Karena waktu Yesus seret kita nih, waktu diseret sama Yesus kembali ke surga, setan itu nggak terima, dipukulin Yesusnya, disiksa, dihina, disiksa, dikasih mahkota duri waktu disalib. Yesus diperlakukan dengan kejam. Waktu kita melakukan yang jahat, tadinya kita sudah ada di rumah surga, kita sedang jalan-jalan ke rumahnya setan di neraka. Yesus yang mencintai kita, tarik kita, balik ke surga. Waktu Yesus narik kita, setan gak terima, dia disiksa. Semua yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus disiksa, itu supaya dia bisa narik kita kembali ke surga, anak-anak. Nah, ketika orang-orang bilang, hei, aku apakan ini Yesus? Salibkan dia. Pilatus langsung mikir, dan dia cuci tangan. Pilatus mencuci tangannya. Seperti yang kita lihat di video ini, Pilatus ketika berpikir, dan dia berkata, oke, untuk orang ini, aku tidak akan ikut-ikut. Ini Pilatus. Dan orang-orang ini bilang, oke, kejahatannya kita yang tanggung. Kita yang kepingin Yesus disalibkan. Tetapi orang ini gak salah loh. Ya sudah kalau gitu, Yesus aku serahkan kepada kalian. Kalian mau salibkan dia, terserah. Tapi aku tidak ikut-ikut. Aku membersihkan hidupku, dia cuci tangan. Dan orang-orang tuh bilang, oke, kita yang salibkan, kamu gak salah, yang salah kita. Dan Yesus diserahkan kepada mereka. Dan seperti tadi Teda bilang, Yesus dipukul, dia disiksa, bajunya disobek, bajunya diambil. Dan anak-anak, Yesus akhirnya diberi salib dan dia berjalan
memikul salibnya sendiri. Dalam keadaan sudah berdarah, dia memikul salibnya, disalib bersama dengan para penjahat. Dan sepanjang hari dia disalibkan dengan penjahat di kanan kirinya. Orang-orang yang mengikutinya merasa sedih, menangis. Hari itu langit gelap, petir menyambar ketika pada jam 3. Jadi seharian itu Yesus disalib mulai pagi sampai jam 3 tiba-tiba langit gelap. Gelap sekali. Dan mereka menangisi Yesus. Dan para tentara melihat, oh Tuhan, dia ini anak Allah. Mereka ketakutan ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib. Bait Allah itu yang tabirnya kuat terbelah. Dan hari itu kegelapan meliputi seluruh bumi. Dan Yesus dikuburkan di satu tempat. Nah, kuburan zaman dulu adalah gua batu yang digali. Nah, Yesus dimasukkan ke dalam kuburan itu dan ditutup oleh batu yang besar. Jadi anak-anak, hari ini kita tidak memperingati yang ini. Jumat yang lalu kita memperingati kematian Yesus. Ketika Yesus disalib, ketika Yesus disiksa. Supaya apa? Supaya dia bisa narik kita tadi loh. Kita yang nakal-nakal, yang kita salah, yang banyak dosa, yang udah ada di neraka tadi, ingat kan tadi Teda bilang, yang udah ada di sana. Supaya bisa Yesus narik, ngembaliin kita ke surga. Yesus itu harus disalib kayak begitu. Harus disiksa, harus dibuat menderita. Orang-orang nangis, semua orang sedih. Tetapi semuanya dijalani oleh Yesus. Dan ketika Yesus meninggal, itu langit, gempa bumi terjadi dan langit menjadi gelap. Wah, petir menyambar sampai semua orang ketakutan. Dan malam itu, sebelum matahari terbenam, ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Namanya siapa? Yusuf dari mana? Arimatea. Tirukan, Arimatea. Nah, Yusuf dari Arimatea datang ke Pilatus yang tadi ingat, yang cuci tangan. Datang, Bapak Pilatus, kami ambil ya mayatnya Yesus, kami mau kubur. Dan dia bawa mayatnya Yesus, waktu Teda di Israel, Teda lihat ada satu batu segede gini nih, segede begini. Mayatnya Yesus di atas batu itu dicuci, dibersihin, diberi oleh minyak, dikasih minyak-minyak semuanya. Setelah itu dibungkus dengan kain kafan dibungkus. Setelah itu digendong, dibawa ke tempat kuburannya Yusuf Arimatea yang dari batu yang digali tadi dimasukkan ke kuburannya di sana. Karena pada zaman dulu kuburannya berupa gua yang digali. Setelah digali masuk, didudukkan, batunya ditutup supaya enggak bau. Jadi Yesus dimasukkan di sana. Dia mati untuk kita. Dia adalah Allah yang berkorban untuk kita. Dia layak dipuji dan dia layak disembah. He is worthy. Kita wajib, kita pantas berterima kasih kepada Yesus. Thank you. Thank you for the price you paid, breaking all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the grace.
Wash me in your cleansing flow, and all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, Light of heaven, crucified. What is the Lamb? Yuk kita semua nyanyikan lagu ini sama-sama. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. For the price You paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Semua berdiri. Worthy is the Lamb. He is worthy. seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. He is high, lifted up. And lifted up, Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. He is the darling of heaven. He is crucified for us, for us. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. Amen, amen. High and lifted up, Jesus, Son of God. Amen. Light of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Anak-anak lagu ini berkata, Dia adalah anak domba Allah yang berharga. Dia kesayangannya surga, Teda tadi bilang. Kesayangannya surga diberikan untuk kita, bukan untuk enak-enakan di dunia, tapi disiksa, disalib, supaya setiap kita bisa masuk surga. Siapa yang mau mencintai Yesus? Siapa yang mau berterima kasih kepada Yesus? Yuk mari nyanyikan lagu ini. Anak-anak saja yang bisa nyanyikan, dewasa yang bisa nyanyikan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh mengucap syukur sama Yesus. Teda mau berdoa buat setiap kalian, supaya setiap kalian mau memegang keselamatan ini. Yesus sudah datang buat kita. Worthy is the Lamb.
Son is crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Dan kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Saat ini kami melihat Engkau duduk di tahta-Mu ya Tuhan. Engkau yang bermahkotakan kemuliaan ya Tuhan. Engkau yang memimpin dengan penuh kemenangan ya Tuhan. Engkau yang ditinggikan ya Tuhan. Kami memuja-Mu Tuhan. Engkau anak Allah yang hidup, yang sudah berkorban untuk kami. Kesayangan surga yang dihancurkan bagi kami. Engkau berharga, anak domba Allah. Amin. Dan setiap kepala tertunduk, setiap mata ditutup. Sekarang setiap anak-anak yang mau mengasihi Tuhan, taruh tanganmu di dada, tirukan tenda berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas salib. Engkau sungguh berharga, anak domba Allah yang bertahta di atas surga. Kami meninggikan Engkau. Engkau luar biasa. Kami memuja Engkau. Engkau luar biasa. Terima kasih untuk salib. Dan kami berjanji akan menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Yang menjadi anak-anak yang baik. Yang menyenangkan orang tua, keluarga kami, pakai kami. Terima kasih Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan, silakan duduk. Yes, anak Allah itu Yesus disalibkan, mati dan dikubur untuk kita. Kita perlu berterima kasih. Dan kita juga punya kesempatan untuk memberi. Yuk sekarang kita akan memberi. Puji Tuhan, kita mau memberi ya. Yuk, tapi sebelumnya kita lihat gambar yang satu ini. Kakak Mulmet, tolong gambar yang satu ini. Nah, kalian pasti tahu kan, ini cerita tentang apa? Seorang wanita yang bernama Maria yang meminyaki Yesus sebelum Yesus disalibkan dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Yuk sekarang kita baca di Yohanes 12 ayat 3. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh ruangan itu. Nah anak-anak, kenapa Maria sampai mau melakukan, memberikan yang termahal buat Yesus. Memberikan yang terbaik buat Yesus. Kenapa? Karena seperti Teda bilang, karena Maria itu mengasihi Yesus. Karena Maria sudah merasakan pernah ditolong oleh Yesus. Jadi Maria tuh mau membalas kasihnya Tuhan. Jadi dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kalian tahu, kalau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan tuh pasti akan mengingatnya. Dan Maria mendapat hadiah loh. Wow, apa kira-kira hadiahnya? Ayo kita lihat yang satu lagi gambarnya, yang satu lagi Kakak Mulmet. Nah ini, Tante Mary mau tanya, pada hari keberapa Yesus bangkit? Pada hari keberapa?
Tiga. Nah, pada hari ketiga Yesus bangkit dan semua orang itu mencari mayat Yesus, tapi nggak ada di dalam kuburnya. Tadi kan kita lihat kan Yesus dikubur kan, tapi Yesus nggak ada di situ. Semua mencari Yesus dan salah satunya juga Maria ini. Dan kalian tahu karena Maria ini memberikan yang terbaik buat Yesus, maka Maria mendapat hadiahnya. Hadiahnya apa? Dengerin ya. Hadiahnya adalah Maria menjadi orang yang pertama mendapat kesempatan untuk melihat Yesus bangkit. Wah, ya kan? Nah, jadi anak-anak, apa yang dilakukan Maria itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena dia mau memberi yang terbaik. Hatinya, dia mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan. Jadi dia mau memberi yang terbaik. Sama dengan kita saat ini, kita juga mau kasih persembahan kan? Kalau kita kasih persembahan dari rumah, Tante Mary ingin kalian juga dari rumah itu siapkan persembahanmu dengan baik. Masukkan amplop, terus taruh di tas supaya nggak hilang. Karena hampir setiap minggu Tante Mary selalu dikasih tahu, Tante persembahanku hilang. Sedih loh anak-anak. Kalau kalian seperti itu, apakah kalian memberi yang terbaik sama Tuhan Yesus? Enggak ya. Kalau kalian mau memberi yang terbaik sama Tuhan Yesus, beri, siapkan, masukkan dalam tas supaya tidak hilang. Terus bukankah kalian juga sudah diampuni dosanya sama Tuhan. Jadi kita harus memberi sama Tuhan Yesus yang terbaik. Kalau kalian memberi Tuhan Yesus yang terbaik, percaya anak-anak, apa yang kamu lakukan itu akan diingat Yesus. Apa yang kamu lakukan akan dicatat di surga. Dan Tuhan juga pasti akan membalasnya seperti Maria tadi. Mau anak-anak seperti itu? Jadi jangan meremehkan persembahan ya. Ya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Belajar dari kecil sampai besok. Kalian juga belajar memberikan yang persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, oke. Yuk kita semuanya berdoa lebih dulu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik buat kami, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Biar kami juga belajar untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sudah mati di salib buat kami, Engkau menebus dosa kami. Dan saat ini kami menang Tuhan. Kami menjadi orang-orang Tuhan yang dimenangkan oleh Tuhan, yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk membalas kasih Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan buat Tuhan Yesus. Tuhan tolong terimalah persembahan kami supaya kami disenangkan, supaya Tuhan disenangkan oleh persembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberi dengan ucapan syukur dan hati yang benar-benar Tuhan rela Tuhan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi. Sukacita,
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, tepuk tangan buat anak Ikis Choir. Mereka bernyanyi Hosana, Hosana. Yes, anak-anak, kalian tahu nggak setelah Yesus tadi dikuburkan? Kita ikutin terus ya. Nah, pada hari Sabat, pada pagi itu, coba ada videonya. Kita lanjutkan video yang tadi. Pada hari Sabat, pagi-pagi, malamnya kuburnya Yesus itu dijaga tentara. Karena mereka takut Yesusnya lepas lari gitu. Jadi pagi-pagi, Maria Magdalena sama satu Maria datang ke kuburnya Yesus. Mereka mau kasih minyak. Dan di tengah jalan itu, tiba-tiba mereka, gempa bumi, goyang. Terus di kuburnya juga tentaranya sampai jatuh. Ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa? Mereka jatuh. Ada malaikat Allah yang turun. Tentaranya ketakutan. Dan tentaranya terus blak-blak. Sampai kayak orang mati jatuh semua. Malaikatnya membuka pintu kuburnya dan masuk. Waktu Maria Magdalena sampai di sana dilihat, loh tentaranya udah pada pingsan. Udah kayak orang mati. Loh kuburnya udah kebuka. Dan waktu mereka lihat ke dalam, udah gak ada Yesusnya. Cuman tinggal bajunya aja. Dan malaikat bilang, "Hei, kamu mencari Yesus? Dia gak ada di sini. Yesus tidak ada di sini. Karena Yesus sudah bangkit." Yes. Hari ini kita merayakan kebangkitannya Yesus itu. Dan mereka berdua bersuka cita. Mereka senang sekali. Dan mereka langsung lari beritahu kepada teman-temannya. Luar biasa sekali.
nonton online, Allah yang dahsyat dan Allah yang bangkit itu juga bangkit untuk kalian, juga mengampuni dosa kalian. Kalau hari ini kalian mendengar semuanya dan kalian juga ingin mendapat pengampunan dosa, ingin memiliki Allah yang dahsyat itu, terima Tuhan hari ini. Caranya mudah. Kalian hanya mengundang dia masuk, meminta ampun atas dosa. Karena hanya dia yang sudah disalibkan dan bangkit buat kita, yang bisa mengampuni dosa dan bisa membawa setiap kita ke surga. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Yuk anak-anak, kita berdoa dengan setiap mereka yang ada di online ini. Terima kasih Tuhan. Tirukan Teda berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuk dalam hidupku, dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus yang hebat, Yesus yang bangkit, Yesus yang bangkit. Aku akan memegang Engkau seumur hidupku, selama-lamanya. Dan hamba berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di tempat ini Tuhan. Mereka yang sudah datang Tuhan. Biarlah Tuhan setiap yang mereka dengar, itu mereka ingat sampai kapanpun. Biar mereka tahu bahwa ada satu Tuhan yang cinta sama mereka. Yang rela disiksa disalib untuk mereka. Supaya setiap mereka boleh menikmati surga. Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap dewasa Tuhan, beri kami hikmat Tuhan untuk membimbing anak-anak ini terus untuk memegang Tuhan seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan setiap anak-anak ini pulang dengan damai sejahtera dari surga, penyertaan dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya, dan kasih karunia dari Roh Kudus tetap menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yo, semua bangkit berdiri. 1, 2, 3. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit. Yesus hidup, Dia bangkit. haleluya. Dia bangkit. Yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit. Yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Semua bawa tisu. Yuk, kita angkat tisunya ya. Guru-guru yang sudah mempersiapkan tisu, tolong anak-anaknya dikasih tisu. Kita mau lambai-lambaikan tisunya. Punya tisu? Ya, siapa yang punya tisu? Yuk, kita lambai-lambaikan tisu. Yang punya tisu. Haleluya. Semua sudah bawa ya? Sudah bawa ya? Sudah? Kita lambai-lambaikan ke atas yuk semuanya. Mama-mama boleh yang ada di belakang. Om, tante semuanya kalau bawa tisu, bawa apa aja yang putih boleh diangkat naik ke atas. Woi, kita sama-sama bersorak di hadapan Tuhan. Yuk, sama-sama yuk. Yesus hidup. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup,
kita adalah pemenang, bersama Yesus kita adalah pemenang. Siapa yang setuju, lambaikan tisunya. Ya, Yesus hidup. Yo. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maka dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Siapa yang suka cita dengan Paskah? Amin. Wow, Paskah itu membawa kemenangan buat kita ya. Nah, hari ini jangan lupa minggu depan ibadah kembali jam 8.30 dan satu ayat penutup. Tidak mau kita baca sama-sama, satu ayat penutup. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama di dalam Matius 28. Oke. Nah, ini ya Matius 28 ayat yang kelima. Kita baca ya, yang janganlah kamu takut ya. 2, 3. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Selanjutnya, Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Haleluya, Yesus telah bangkit. Puji Tuhan. Nah, sekarang anak-anak, buat setiap anak baru nanti ketemu Teda, sementara anak-anak berkumpul dengan gurunya masing-masing untuk dibagi telur Paskah dan burger. Yes, oke, sampai ketemu minggu depan. Haleluya.